Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Alhamdulillah pada episode kali ini kita akan membahas dengan sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita di dunia ini, yaitu terkait dengan harta. Bagaimana kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali sumber-sumber harta, sumber-sumber rezeki kita, bagaimana kita mencari harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi karena banyaknya sumber itu juga makin simpang siur juga ini, antara yang halal dan yang haram, dan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, akan kita bahas pada episode kali ini. Masih bersama kita Ustadz Imran Rosyid yang akan menyampaikan tausiah. Nah, sebagai awalan Ustadz, sebenarnya apa itu harta yang haram dan bagaimana itu harta yang haram, Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ya, jadi masalah harta ini kan masalah keseharian kita, ya. Semua orang hidup di dunia ini mencari harta. Nah, cuman persoalannya bagaimana harta yang kita peroleh. Jadi di dalam hadis kan jelas dikatakan bahwa innal halalu bayyinun, ya, wa innal haramu bayyinun. Jadi sesungguhnya yang harta yang halal itu ya sudah jelas bagaimana, karena Allah sudah membuat ketentuan yang mana yang halal, ya. Begitu juga yang haram, ya. Memang nanti ada, ya, dikatakan di dalam hadis wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun, ya, minan nas. Nah, yang ada yang samar-samar, yang syubhat istilahnya. Dan ini kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makanya Nabi mengatakan famanittaqas syubhat, ya, istabra li dinihi wa irdihi, ya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Makanya kalau bisa kamu tidak menjatuhkan pada yang samar-samar tadi, ya. Sebab yang samar-samar itu nanti akan menjurus kepada keharaman. Itu persoalan harta. Dan memang Nabi juga pernah berpesan bahwa layak tianna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amman halal amin halal amin haram, ya. Sungguh, ya, kata Nabi, layak tianna itu kan lamnya lam taukid, ya, dan ada nun yang tasydid itu juga namanya nun taukid. Taukid itu sungguh, ya, menyangatkan, gitu. Layak tianna, sungguh akan datang, ya. Artinya benar-benar. Iya, nanti, ya. Itu kan 14 abad yang lalu, Nabi mengatakan layak tianna, itu kan sungguh nanti akan datang ala nas pada manusia itu satu zaman di mana orang sudah tidak memperdulikan lagi bagaimana mencari harta. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Pokoknya semua yang penting dapat harta, kan, gitu. Nah, ini. Jadi dan hal itu sekarang prediksi Nabi 14 abad yang lalu itu sudah terlihat sekarang, ya. Jadi makanya satu contoh, ya. Ada hadis juga, ya, hadis Nabi juga yang mengatakan layak tianna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba, ya. Faman lam yakul asabahu min ghabarihi. Sungguh akan datang pada manusia itu satu masa tatkala tiada seorang pun di antara mereka itu yang tidak akan memakan harta riba, ya. Siapa saja akan terkena itu, ya. Terkena. Ya, kalaulah tidak secara langsung, ya, dikatakan di dalam hadis ini tetap akan terkena debunya, imbasnya, kan begitu, ya. Bagaimanapun tetap kena.
Lah iya kan, riba itu kan makanya jadi susah. Apalagi sistem keuangan dunia sekarang itu kan basisnya juga memang berbasis bunga kan. Iya. Semua perekonomian berbasis bunga. Nah, jadi kita mau menghindar juga sudah tidak bisa lagi. Dulu saya gajian juga lewat bank kan gitu. Ya, itu satu contoh. Satu contoh di mana masalah halal dan haram ini memang sekarang sulit untuk bisa dihindari. Nah, padahal yang haram jelas mana yang dibolehkan oleh Allah, mana yang tidak dibolehkan. Nah, ini. Baik. Oh ya. Jadi banyak sekali ya sumber-sumbernya mungkin di saat ini. Nah, mungkin apa saja itu Ustaz? Contoh-contoh yang mungkin kita anggap sehari-hari itu sudah biasa gitu, tapi ternyata sebenarnya itu salah satu sumber harta yang haram gitu Ustaz. Supaya kita bisa lebih berhati-hati. Ya kalau tadi kan Nabi mencontohkan masalah riba ya. Masalah riba tadinya. Nah sekarang ini kan perekonomian dunia kan bergantung pada riba. Iya. Makanya sekarang kita mencoba bagaimana perbankan itu syariah. Ya, syariah artinya sistem transaksinya tidak berbasis pada bunga, tapi ada transaksi yang jelas. Sehingga kita akan terhindar dari debu, walaupun ya tetap berdebu kan gitu. Tetap ya, tapi minimal dengan syariah gitu. Ekonomi syariah sekarang kan mulai ada ya. Ya basisnya tidak pada basis bunga, tapi pada transaksi. Bagaimana akadnya, akad kita meminjam ya. Saya sendiri kurang begitu mendalami kaitan itu memang, tapi paling tidak dengan akad yang jelas ya itu tidak. Kalau di sistem bank umum ya kan kita minjem jelas kan bunganya berapa sudah ada, iya apa flat atau dan tidak sebagainya. Nah itu jadi itu makanya para ulama mencoba bagaimana itu agar supaya kita tidak terkena debu itu ya, itu salah satu contoh saja. Nah sekarang harta-harta yang riba juga banyak kan dalam perdagangan, misalnya dalam perdagangan ya, mengurangi timbangan. Kalau zaman dulu kan begitu ya, zaman Nabi seperti yang mengurangi takaran itu sehingga oleh Allah dihancurkan itu umatnya. Karena perdagangannya dengan mengurangi takaran. Sekarang kan kita bisa tahu kan. Jadi ada orang yang memang sengaja membuat takaran itu dikurangi. Entah itu timbangannya, entah itu ukurannya, sehingga ada yang KW 1, KW 2, KW 3 gitu kan. Nah itu kadang-kadang level pom bensin. Lah ya. Ada KW 1, KW 2 sehingga kalau dibilang berapa ya sekian gitu, tapi itu KW 2 gitu. Iya. Nah itu satu contoh. Nah kalau kita tahu ya mestinya ya harus jelas. Makanya zaman Nabi dulu kan, Nabi itu kalau transaksi jelas. Ini saya beli harganya sekian, tak jual sekian. Jadi ada rate apa itu interval kan antara pembelian dan penjualan. Jelas. Ya. Mau nggak? Iya. Baik itu kalau dari sisi ekonomi ya Ustadz. Dari sisi bagaimana kita menghindari riba ya salah satu contohnya berarti. Dan kecurangan-kecurangan lain yang mungkin dilakukan ketika kita bertransaksi jual beli seperti itu ya. Misalnya tadi mengurangi timbangan dan lain-lain. Kemudian kalau misal kita bahas mengenai dampaknya Ustadz, apa dampaknya kita misal mau sebaik sengaja maupun tidak ketika kita mengkonsumsi atau menikmati harta-harta yang sifatnya haram gitu Ustadz? Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'mur bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Jadi memang syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakuti lah ya, agar kamu itu syaitan itu menakut-nakuti dengan kemiskinan.
Ya, jadi siapa sih orang yang tidak takut miskin ya? Semua orang takut. Maka kemudian setan menyuruh kita untuk berbuat yang fahsya, ya fahsya. Ya, salah satunya mungkin dengan kecurangan, dengan kikir dan sebagainya itu, supaya kita dapat harta yang banyak. Sekarang kan orang kaya tidak ada yang bersih gitu. Kalau mau kaya ya apa saja dipakai, itu contohnya kan begitu. Nah itu, jadi oleh karena itu ya bagi kita kalau bisa ya janganlah kita ikut-ikut semacam itu. Kita mencoba mengurangi, jadi dalam misalnya kita berekonomi lah ya, mengurangi risiko-risiko terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa sih ya dampaknya? Banyak, ya. Di antaranya satu, ya, doa kita tidak terkabul. Itu salah satu dampaknya. Jadi dikatakan Rasul pernah bercerita tentang musafir yang berdoa, ya dia musafir, lusuh, dia berdoa ya Allah, tapi harta mereka dicari dengan cara haram. Nah malah mungkin bisa terkabul kan, itu di dalam kalau kita membaca di surat Al-Mu'minun ayat 51 itu bisa tidak terkabul. Kemudian yang kedua, rusaknya anak-anak kita. Jadi karena kita dapat harta yang haram, kemudian nanti anak kita makan dengan makanan yang haram juga. Nah, bagaimana mereka juga akan menjadi anak yang soleh kan begitu. Nah, kalau kita mau menjadikan anak kita soleh, ya kita harus menjaga bagaimana harta yang kita terima itu halal ya, supaya itu. Nah, termasuk juga sekarang ini ya harta yang haram itu menjadi sumber petaka, ya. Jadi kalau kita memakmurkan bumi dengan cara yang baik, ya insya Allah bumi juga akan tumbuh dengan baik. Tapi karena kita memakmurkan bumi dengan cara yang ya semau kita, terjadilah eksploitasi, terjadilah pengerusakan alam dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi petaka di dunia ini. Ini salah satu contoh di antaranya. Akibat-akibatnya. Iya, akibat-akibatnya. Baik. Dan, kita ketahui bahwa yang haram itu yang seperti apa, kemudian dampaknya seperti yang disebutkan tadi ya Ustaz. Nah berarti kan kita harus berlomba-lomba nih untuk selalu mengejar harta-harta yang halal ya. Nah sebenarnya apa saja itu Ustaz? Misal kita sudah berusaha nih untuk mendapatkan harta yang halal, apa dampaknya, apa yang akan kita rasakan gitu ketika kita tahu bahwa harta yang kita cari itu harta yang halal? Ya insya Allah kalau kita mencari harta dengan cara yang baik, ya halal, harta yang kita cari hartanya juga halal, zatnya maupun sifatnya begitu ya. Nah insya Allah kita akan mewariskan amal soleh, ya. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang baik juga. Artinya dengan cara yang baik juga. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sesungguhnya Allah itu kan mengerti betul kan apa yang kita lakukan. Bahkan Allah mengerti apa yang ada di dalam hati kita, niatnya kita apa dan sebagainya tuh. Nah, kalau kita niatnya mencari yang baik dengan cara yang baik, insya Allah kita akan ya. Makanya yang terkenal itu satu hadis yang terkenal ya. Jadi kata Rasul ya, menurut Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan bahwa pernah Rasul berkhutbah, sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian ialah keberkahan bumi yang akan Allah keluarkan untuk kalian. Sahabat bertanya, ya Allah, ya Rasul, keberkahan bumi itu apa? Keberkahan bumi itu perhiasan kehidupan dunia. Ya zaman dulu kan belum punya gambaran ya.
bumi itu akan Isinya mengeluarkan apa? keberkahan. Ya, sekarang kita baru sekarang eksploitasi dunia sedemikian hebat sehingga perbendaharaan dunia itu keluar semua, minyak keluar, tambang keluar, apapun dari bumi keluar sehingga berkah. Masya Allah ya, kehidupan modern kalau kita lihat di Eropa, di Arab, Masya Allah sekarang. Kita zaman dulu kan orang Arab tidak tahu misalnya besok gunung dilubangi itu nggak tahu seperti apa itu. Sekarang Masya Allah. Kemudian bangunan tinggi-tinggi melebihi tingginya Ka'bah gitu. Dulu ya cuman tingginya berapa atau di atas gunung kan. Sekarang Masya Allah ya, tower itu yang paling tinggi ya sekarang malah justru di Arab. Bahkan yang akan dibuat di Jeddah itu kan dan 1 kilo, bayangkan 1 kilo itu kan 1.000 meter tinggi ke atas pencakar langit. Itu contoh ya. Contoh. Jadi kalau kita mencari dengan cara yang baik, insya Allah kita akan mewariskan yang baik pula. Nah, kemudian yang kedua ya mestinya akan menjadi penyebab diterimanya amal kita. Rezeki yang halal menjadi pembangkit semangat beramal yang soleh. Dari harta yang baik, rezeki yang halal itu kemudian insya Allah anak kita akan menjadi anak yang baik ya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Yang gitu. Sungguhnya Allah itu thayyib, baik ya, dan tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Nah, kita mau diterima nggak amal kita kan begitu. Nah, itu contoh. Nah, ya. Nah, yang ketiga, nah tentunya mencegah dan menjadi penawar dari berbagai penyakit. Sekarang ini sumber penyakit kan makanan. Nah, makanannya sekarang ini, Masya Allah, kita sudah tidak bisa menghindari dengan makanan yang bercampur-campur nggak karuan sekarang ini. Ya, macam-macam. Ya, saya kira itu. Ya. Oke. Dan kita sudah sampai ke penghujung episode kali ini, Ustaz. Semoga dari kajian kita pada episode kali ini terkait dengan harta membuat kita semakin semangat lagi untuk mencari harta-harta yang halal sehingga kebarokahannya bisa mencapai ke kehidupan kita dan orang-orang sekitar kita. Ya, mungkin terima kasih banyak Ustaz Imran yang sudah menyampaikan materinya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar maupun nomor di kolom deskripsi di bawah. Sekian episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.